mengenai analisa himpunan. Sebelum kita masuk ke aplikasi SPS, seperti yang sudah dijelaskan, jenis-jenis data itu ada 4, yaitu ada data nominal, ordinal, interval, kemudian ada juga rasio. Nah, dalam analisa itu dikelompokkan menjadi 2, ada data kategorik, ada data numerik. Nah, data kategorik itu berupa data kualitatif yang berupa kata-kata, jenis datanya itu nominal dan ordinal. Kemudian data numerik itu berupa data kuantitatif, berupa angka-angka, jenis datanya itu interval dan rasio. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk menganalisa data kategori. Di sini saya akan share screen. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi SPSS, kemudian data dari Excel pun sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Datanya seperti ini. Nah, untuk menganalisa data kategori yang pertama, kita buka Analyze, kemudian kita ke deskriptif statistik dan pilih frekuensi. Kita sebelum digunakan, tadi sebenarnya saya sudah menggunakan ini kosong ya, terus kita masukkan pendidikan ibu, nah, kemudian pekerjaan kita masukkan, langsung kita klik OK. Nah, ini diketahui datanya N-nya itu ada 50. Kemudian kesalahan misinya itu tidak ada 0 ya. Kemudian diketahui pendidikan ibu SD seberapa, SMP berapa, SMA dan seterusnya. Kemudian untuk pekerjaan, untuk ibu yang tidak bekerja ada 25 orang, kemudian bekerja 25 orang. Totalnya 50 ML. Selanjutnya itu tadi cara mencari data kategori. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari data numerik? Itu ada beberapa cara. Ada 2 cara ya. Yang pertama itu kita klik kemudian sama deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, yang tadi ini kita reset, kemudian kita masukkan data numeriknya yaitu umur. Nah, kita statistik, kita pilih median, kemudian metode, standar deviasi, minimum, maksimum, standar error, kemudian ini dipastikan sudah diklik ya, kemudian kita klik continue. Udah continue, kita ke chart. Kemudian kita pilih histogram. Nah, kemudian continue. Kita klik OK. Ini seperti ini, sama ya seperti tadi, N-nya itu ada 50. Rata-ratanya seperti itu, standar deviasi minusnya. Umurnya, frekuensi yang umur 19 tahun sebagai berikut. Bisa kemudian kita lihat bentuk histogramnya bagus ya, bentuknya seperti lonceng seperti ini. Nah, itu cara yang pertama. Nah, kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua itu lebih simpel. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Nah,
Tadi umur dan masa sebagai tadi dulu, kita masukkan umur, kita masukkan, kemudian kita pilih statistik. Kita udah kita continue aja, terus kita pilih plot itu kita pilih jangan sampai kita klik yang normality plot with test seperti itu, kemudian kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi, N-nya 50, kemudian mediannya berapa, nilai rata-ratanya berapa, median maksimum rank, Venus kurtosisnya, test of normality, Kolmogorov-Smirnov, ini histogramnya. Nah, cara untuk mengetahui bahwa data itu berdistribusi normal atau tidak itu caranya ada tiga. Yang pertama itu kita lihat dari ini tabel histogramnya. Dia kalau misalkan bentuknya seperti lonceng, itu menandakan bahwa datanya normal. Ini garisnya, ini kalau digaris seperti ini, lonceng ya, kayak yang pertama tadi, yang sebelumnya. Kemudian jika kurva histogramnya tadi berbentuk lonceng itu dikatakan normal, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat data squamous-nya. Nah, di sini bisa dilihat data statistik dan standar error. Untuk melihat normal atau tidaknya, data statistik dibagi oleh data standar error. Apabila hasilnya kurang dari 2, maka data itu dikatakan normal. Nah, kita bagi saja 0,547 dibagi 0,337. Di sini singkatnya saja 0,5 dibagi 0,3 itu hasilnya tidak mencapai 2, berarti data statistik dibagi standar error itu hasilnya kurang dari 2, maka dikatakan normal, seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita bisa lihat dari data Kolmogorovnya. Nah, di sini kita lihat apabila p-valuenya lebih besar dari 0,05 maka normal, seperti itu. Nah, Kolmogorov itu sangat sensitif. Jika datanya besar, maka cenderung datanya itu tidak normal. Ini programnya. Ini tadi seperti lonceng. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang cara menganalisa univariat menggunakan SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu uji korelasi itu apa. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membuka catatan. Nah, ya. Jadi uji korelasi adalah uji korelasi itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kreativitas hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Nah, jenis hubungan antar variabel X dan Y itu dapat bersifat positif dan negatif, seperti itu. Kemudian lanjut saja, langsung kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini, nah, kita masukkan datanya ya. Kita masukkan datanya. Nah, ini datanya sudah masuk. Nah, untuk cara untuk mengetahui hubungan itu berkorelasi atau tidak,
kita langsung saja mengaplikasikannya. Klik analyze, kemudian kita pilih correlate ini, kemudian kita pilih bivariate. Nah, kita klik. Nah, kita masukkan data yang ingin kita ujikan ke dalam kolom variabelnya. Nah, di sini saya ingin mengetahui apakah berat badan ibu adakah hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Nah, kita jangan lupa mengklik ini, person. Jadi, data itu ada dua. Uji korelasi itu bisa menggunakan uji korelasi person atau Spearman. Nah, kita pilih yang person. Kemudian klik OK. Nah, langsung keluar nih datanya. Di sini diketahui bahwa berat badan ibu sebagai berikut, nilai persen korelasinya sebagai berikut. Nah, di sini cara mengetahui hasil korelasi itu ada tiga. Nah, kita bisa membuka catatan agar lebih jelasnya. Nah, cara mengetahuinya ada tiga. Yang pertama, jika p-value signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Nah, kita lihat tik 2 Taylor. Nah, di sini diketahui 0,000, maka p-value-nya kurang dari 0,05. Maka data ini berat badan ibu itu ada hubungannya dengan berat badan bayi. Kemudian yang kedua, membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan berkorelasi. Nah, di sini R tabelnya itu 0,688. Nah, kita buka tabel. Ini N-nya, kita lihat N-nya ada 50 ya. Kita buka tabelnya. Ini tabelnya, distribusi nilai R tabel kita ada, ini ada 5% dan 1%. Kita menggunakan yang 5%. Sini karena N-nya 50, maka kita buka. Nah, ini 50, 0,279. Tadi syarat yang kedua, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka data ini dikatakan normal. Bukan normal, dikatakan berkorelasi, berhubungan. Nah, ini 0,688 lebih besar dari 0,279. Maka data ini dikatakan berkorelasi. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah jika terdapat tanda bintang atau bintang-bintang maka disebut berkorelasi. Nah, kemudian dapat juga, ini berarti diketahui ya data bahwa berat badan ibu berhubungan dengan berat badan bayi. Nah, tadi itu kita bisa lihat di sini bersifat positifkah atau negatifkah? Kita lihat di sini 0, data persennya 0,688. Nah, itu berarti dikatakan positif. Kalau dia bersifat negatif, maka di depannya sini ada tanda negatifnya seperti itu. Nah, kita untuk mengetahui hubungan ini beratkah, ringankah, lemah atau beratnya, maka ini ada syaratnya. Di sini pedoman derajat hubungan. Nah, kita bisa lihat nilai persennya. Nilai persennya di sini 0,688. Jika nilai persennya 0,688, nah di sini maka bersifat kuat. Nah, diketahui bahwa hubungan ini, data ini berarti berat badan ibu berhubungan positif dengan berat badan bayi dengan derajat hubungan yang kuat. Sekian penjelasan tentang uji korelasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji T-test. Nah, pada uji T-test ini ada dua, yaitu uji T-test independen dan dependen. Nah, pada uji T-test independen yaitu adalah uji kooperatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata yang bermakna antara dua kelompok data yang berskala data interval ataupun rasio. Nah, contohnya itu seperti ibu sebelum menyusui dan ibu menyusui eksklusif atau tidak menyusui secara eksklusif. Kemudian misalkan nilai kelas A dengan nilai kelas B untuk mencari rata data nilai. Nah, kita langsung saja masuk bagaimana cara menentukan T-test independen. Langsung saja saya share screen. Nah, ini saya sudah masuk ke SPSS-nya, sudah memasukkan datanya. Nah, langsung saja caranya yaitu kita klik Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian kita pilih yang Independent Sample Test. Nah, kemudian kita masukkan ini. Di sini kita akan mencari hubungan HB ibu yang menyusui secara eksklusif. Ini HB pertama. Oke, kemudian kita pilih define. Kita masukkan grup 1 itu misalkan 0. Tadi itu saya sudah masukkan 0 itu tandanya dia tidak eksklusif, menyusui tidak eksklusif. Kemudian 2 itu 1 itu menyusui dengan eksklusif. Ini adalah simbol. Dan kita klik continue, kita oke. Nah, langsung nih di sini tertera. Ini ada grup statistiknya. Ini HB pertama. HB pertama ibu yang menyusui secara tidak eksklusif itu rata-ratanya 24, kemudian secara eksklusif itu 26, seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat sini untuk menentukan untuk melihat hasil uji tes itu independen, itu dilihat pada kolom tick 2 Thailand. Di sini kita bisa lihat ya nilainya. Sini yang asumsi 0,717, kemudian yang tidak asumsi itu 0,719. Nah, untuk menentukan yang atas atau yang bawah, itu kita bisa lihat dari nilai P Levenetes-nya. Jika nilai P Levenetes-nya lebih besar dari 0,05, maka varian itu sama atau disebut equal. Kemudian jika P Levenetes-nya lebih kecil dari 0,05, maka variannya itu berbeda. Nah, di sini kita lihat tick 2 Thailand-nya itu sebagai berikut. Kemudian untuk menentukannya lebih besar atau lebih kecil, itu kita lihat dari sini. Di sini 0,790, berarti dia nilainya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dikatakan nilainya equal variance asumsi, yaitu memiliki varian sama. Seperti itu. Jadi nilainya dibandingkan. Jadi untuk melihat yang atas atau yang bawah, ini menggunakan asumsi atau tidak, itu kita lihat ticknya itu lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil. Apabila lebih besar, maka data yang kita ambil yang atas, yang ini berarti asumsi. Kalau datanya kurang dari 0,05, maka yang kita pakai yang bawah, yang ini not asumsi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai uji P-dependent. Nah, pada uji P-dependent ini digunakan pada kelompok yang sama. Biasanya digunakan pada pre dan post
eksperimen. Nah, langsung saja kita masuk ke share screen ya. Masuk ke SPSS-nya, kita share screen. Nah, ini saya sudah masukkan data, dimasukkan data Excel. Langsung saja caranya yaitu kita klik Analyze, kemudian kita pilih kompartemen, kemudian kita pilih yang pirate. Ini untuk dependent. Untuk independen tadi yang ini ya, ini yang dependent kita pilih ini. Kemudian kita masukkan HB pertama, kita masukkan, kemudian kita masukkan HB kedua. Nah, di sini kita ingin mengetahui ya, apakah ada perbedaan HB pada ibu yang sebelum menyusui dan setelah menyusui, seperti itu. Nah, ini langsung saja tadi diklik OK, terus muncullah data sebagai berikut. Nah, ini kita ketahui ya, rata-ratanya HB pertama 10,346, HB kedua 10,860 dengan standar deviasi sebagai berikut. Kemudian di sini kita lihat nih, HB pertama dengan HB kedua dengan rata-rata sebagai berikut, minus 0,5140 dengan standar deviasi 0,9821 sebagai berikut. Nah, untuk membaca hasil t-test dependen, kita bisa melihat pada kolom tick 2 Taylor. Di sini hasilnya 0,001. 0,001 berarti nilainya lebih rendah dari 0,05. Oleh karena itu, data ini pengukuran HB pertama sebelum menyusui dan HB kedua setelah menyusui eksklusif selama 6 bulan didapatkan data yang signifikan, yang berbeda. Ada perbedaan yang signifikan antara kadar HB pertama dengan kadar HB kedua, seperti itu. Nah, untuk mengukur uji t-test ini sangat mudah, hanya kita perlu membedakan antara independen dan dependen, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji Chi-square. Nah, uji Chi-square ini adalah yang sering dikenal di Indonesia yaitu sebagai uji Clay-Quadrat. Adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau menunjukkan keberadaan hubungan ada atau tidaknya antara variabel yang diteliti. Nah, kita langsung saja masuk ke SPSS-nya, saya akan verify. Langsung masuk ke SPSS-nya, ini saya sudah masukkan data. Caranya yaitu kita akan mengetahui adakah hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui secara eksklusif pada ibu. Nah, caranya itu kita klik analyze, kemudian kita pilih yang deskriptif statistik, kita kemudian klik yang cross tab. Kita klik, kemudian kita masukkan adakah hubungan status pekerjaan ibu dengan status menyusui ibu secara eksklusif. Nah, kalau sudah dimasukkan pada kolom-kolomnya, kemudian kita klik statistik, kita pilih yang Chi-square, kemudian kita pilih yang list, dan klik continue. Nah, pada kolom cell kita klik lagi, kita klik, kemudian kita pilih yang row. Kita klik continue. Sudah, apabila sudah, kita tinggal klik OK. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul. Nah, di sini ketahui jumlah ibu yang diteliti itu ada 50 orang sebagai berikut. Nah, di sini pada tabel cross tabulation-nya status pekerjaan ibu dengan status menyusui
ibu secara eksklusif didapatkan data sebagai berikut. Pada ibu yang bekerja itu ada 8 orang yang menyusui secara eksklusif dan ada 11 orang yang tidak menyusui secara eksklusif. Nah, kemudian ibu yang tidak bekerja ada 18 orang yang menyusui secara eksklusif dan ada 7 orang yang tidak menyusui secara eksklusif. Tabel cross tabulation-nya. Nah, kita ke bawah. Ini ada tabel chi-square test. Dapatkan nilai persen chi-square-nya sebagai berikut. Likelihood ratio-nya sebagai berikut. Fisher exactness-nya sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat ada nilai poin A, 0 sel, 0,0%, expected count less than 5 dan 5 ya. Di sini berarti selnya terhitung apabila 0,0% terhitung kurang dari 5. Kemudian nanti only for 2 kali 2 table. Ini hanya untuk yang 2 kali 2 table. 2 kali 2 table itu maksudnya yang tadi itu di sini tidak atau ya, itu 2 kali 2 seperti itu. Apabila ada 3 misalnya tidak, ya, sedang atau apa itu berarti 2 kali 3, itu 3 kali 2 ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini risk estimate-nya. Untuk ini kita lihat ada statusnya, status rasionya. Ini untuk OR. OR-nya status rasionya ada 5.464. Kemudian untuk cohort statusnya ada 2.429. Nah, di sini untuk mengetahui adakah hubungan antara pekerjaan dengan status ibu menyusui secara eksklusif itu, kita lihat dari sini, sig 2. Sig 2 sided-nya diketahui 0,010. Nah, ini kurang dari 0,05, maka diketahui bahwa ada perbedaan perilaku menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Atau dengan kata lain, hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif, seperti itu. Nah, bisa dilihat dari sini, ini yang tadi OR. OR itu digunakan untuk penelitian cross-sectional dan case control. Kemudian yang ini RR. RR ini digunakan untuk penelitian cohort. Nah, ini bila tabel 2 kali 2-nya diketahui, dijumpai nilai SP harapan kurang dari 5, maka hasil ujian digunakan adalah Fisher Exact Test. Nah, di sini bisa dilihat tadi, di sini apabila 0,00%, berarti dia kurang dari 5. Berarti nilai efeknya kurang dari 5. Kemudian, bila tabel 2 kali 2 dijumpai tidak ada nilai SP harapan kurang dari 5, maka hasil ujian digunakan adalah continuity correction. Nah, yang ketiga itu, bila tabelnya lebih dari 2 kali 2, 3 kali 2, atau 3 kali 3, maka yang digunakan adalah uji persen chi-square. Dan pada uji likelihood ratio dan linear by linear association itu biasanya digunakan untuk keperluan spesifik, misal analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi, dan juga untuk mengetahui hubungan linear dua variabel kategorik, sehingga kedua jenis ini jarang digunakan. Pada data yang sudah kita teliti ini, kesimpulannya ada perbedaan perilaku menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja, seperti itu.